Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengertian ijma, rukun dan syarat-syarat ijma, serta macam-macam ijma. Ijma secara etimologi berarti kesepakatan atau konsensus. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan ijma adalah kesamaan pendapat para mujtahid untuk Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat pada suatu masa tertentu tentang masalah tertentu. Semua mujtahid dan bahkan semua umat Islam sepakat ijma menetapkan sunnah sebagai salah satu sumber hukum umat Islam. Contoh lain ialah tentang pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kesepakatan ulama ini dapat terjadi dengan cara, yaitu yang pertama dengan ucapan qauli, yaitu kesepakatan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan para mujtahid yang diakui sah dalam suatu masalah. Yang kedua adalah dengan perbuatan atau fi'il, yaitu kesepakatan para mujtahid dalam mengamalkan sesuatu. Yang ketiga dengan diam atau sukut, yaitu apabila tidak ada di antara mujtahid yang membantah terhadap pendapat atau dua mujtahid lainnya dalam suatu masalah. Selanjutnya adalah rukun dan syarat-syarat ijma. Jumhur ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun ijma itu ada 5, yaitu yang pertama yang terlibat dalam pembahasan hukum syarak melalui ijma tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid yang tidak setuju sekalipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan hukum ijma. Yang kedua adalah mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. Yang ketiga adalah kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya. Yang keempat, hukum yang disepakati itu adalah hukum syarak yang bersifat aktual dan tidak hukumnya secara rinci dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah sandaran hukum ijma tersebut haruslah Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Di samping kelima hukum di atas, jumhur ulama ushul fiqh mengemukakan pula syarat-syarat ijma, yaitu yang pertama yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijma. Yang kedua adalah kesepakatan itu muncul dari para mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga adalah para mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Selanjutnya adalah macam-macam ijma. Ada beberapa macam ijma, antara lain yang pertama adalah ijma qauli atau ijma syarih, yaitu ijma yang dikeluarkan oleh para mujtahid secara lisan maupun tulisan yang mengeluarkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain pada masanya. Yang kedua adalah ijma sukuti atau ijma ghairul syarih, yaitu ijma yang dikeluarkan oleh para mujtahid dengan cara diam, tidak mengeluarkan pendapatnya yang diartikan setuju atas pendapat mujtahid lainnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma yang dapat dijadikan landasan hukum adalah ijma syarih, sedangkan ijma sukuti tidak. Dalam tatanan ilmu yang lebih luas lagi, ijma dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama adalah ijma ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua adalah ijma syababi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga adalah ijma ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Yang keempat, ijma ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Yang kelima, ijma khalifah. Yang keempat, yaitu kesepakatan 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang keenam adalah ijma syaikhani, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Yang terakhir adalah ijma ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat para ahli bait atau keluarga Rasul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan melanjutkan presentasi dari Anggi, yakni kehujahan ijma. Jumhur ulama usul fikih berpendapat apabila rukun-rukun ijma telah terpenuhi, maka ijma tersebut menjadi hujah yang qat'i atau pasti, wajib diamalkan dan tidak boleh mengingkarinya. Bahkan
orang yang mengingkarinya dianggap kafir. Di samping itu, permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya melalui ijma, menurut para ahli usul fikih tidak boleh menjadi pembahasan ulama generasi berikutnya. Karena hukum yang ditetapkan melalui ijma merupakan hukum syara yang qat'i dan menepati urutan ketiga dan menjadi urutan ketiga sebagai dalil syara setelah Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi, Ibrahim ibnu Sina Al-Nazam, tokoh Mu'tazilah, ulama Khawarij, dan ulama Syiah berpendapat bahwa ijma tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut Al-Nazan, ijma digambarkan jumhur ulama tersebut tidak mungkin terjadi karena tidak mungkin menghadirkan seluruh mujtahid pada suatu masa dari berbagai belahan dunia Islam untuk berkumpul membahas suatu kasus dan menyepakati bersama. Selain itu, masing-masing daerah mempunyai struktur sosial dan budaya yang berbeda. Apabila bagi kalangan Syiah, ijma tidak diterima sebagai hujjah karena membuat hukum menurut keyakinan mereka adalah imam yang mereka anggap maksum atau terhindar dari dosa. Ulama Khawarij dapat menerima ijma sahabat sebelum terjadinya perpecahan politik di kalangan sahabat. Ijma yang didefinisikan jumhur ulama usul fikih di atas tidak dapat mereka terima karena sesuai dengan keyakinan mereka bahwa ijma itu harus disepakati umat Islam dan orang yang tidak seiman dengan mereka dipandang bukan mukmin. Baik, selanjutnya adalah tingkatan ijma. Dilihat dari segi cara terjadinya kesepakatan terhadap hukum syara itu, para ulama usul fikih membagi ijma kepada dua bentuk, yaitu ijma syarih lazi dan ijma sukuti. Ijma syarih lazi ialah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun melalui perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan itu ditemukan dalam sidang ijma setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap masalah yang dibahas. Seperti ini sangatlah langka terjadi apabila dilakukan kesepakatan itu dalam satu majelis dan pertemuan yang dihadiri seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu. Bahkan Al-Nazam seperti ditemukan di atas berpendapat bahwa ijma seperti ini tidak mungkin terjadi. Namun demikian, menurut jumhur ulama usul fikih, apabila ijma seperti berlangsung dan menghasilkan kesepakatan tentang suatu hukum, maka bisa dijadikan hujjah dan kekuatan hukumnya bersifat qat'i atau pasti. Adapun ijma sukuti adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum suatu masalah yang tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang ditemukan di atas tanpa ada yang menolak terhadap hukum tersebut atau tanpa menolak pendapat tersebut. Ijma sukuti dipengaruhi terhadap hukum tidak menyakiti karena ulama usul fikih menyepakati sebagai dalil zani, dan persoalan ijma sukuti terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dalam menetapkan apakah kesepakatan yang seperti itu dapat dikatakan ijma dan mengikatkan seluruh umat Islam serta bisa dijadikan. Contoh-contoh ijma adalah dikumpulkan dan dibukukannya nas Al-Quran sejak masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah bentuk kesepakatan dari para ulama zaman sahabat. Ide mengumpulkan Al-Quran ini berasal dari Umar bin Khattab, tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan para ulama saat itu sehingga terjadinya perdebatan karena hal itu tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya para ulama menyepakati untuk mengumpulkan dan membukukannya Al-Quran. Penetapan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal harus disepakati oleh ulama di negerinya masing-masing berdasarkan ru'yatul hilal. Yang ketiga adalah nenek pendapatan harta warisan 1/6 dari cucunya jika tidak berhijab. Ketetapan hukum ini berdasarkan ijma pada para sahabat dan ada yang membatalkannya.
Saya akan menjelaskan tentang kias dan rukunnya. Kias berasal dari kata kasa, yakisu, kaisan, artinya mengukur dan ukuran. Kata kias diartikan ukuran, timbangan, atau lain-lain yang seperti dengan itu, atau pengukuran sesuatu dengan yang lainnya, atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut istilah, kias ialah menetapkan hukum sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nas dengan mempersamakan sesuatu yang telah ada status hukumnya dalam nas. Berbeda dengan ijma, kias biasa dilakukan oleh individu, sedangkan ijma harus dilakukan bersama oleh para mujtahid. Dari beberapa definisi dalil tersebut, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kias adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. Syarat utama dalam pendekatan analogi atau kias adalah adanya persamaan ilat hukum. Dengan demikian, kias akan lebih mengutamakan logika, karena dari kasus khusus ditarik ke kasus yang sifatnya umum. Dalam kias terdapat proses generalisasi sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis beberapa sudut pandang, mulai pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat-sifat hukum yang dikategorikan dalam indikasi yang serupa. Di antara contoh kias adalah setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Ini disamakan dengan hukum Homer, yaitu haram. Persamaan kedua jenis minuman ini adalah sifatnya memabukkan. Contoh lain adalah harta anak-anak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini disamakan dengan harta orang dewasa, yaitu wajib dizakati. Menurut Imam Syafi'i, keduanya memiliki sifat kesamaan, yaitu bahwa kedua jenis harta tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Selain itu, juga dapat memberikan pertolongan kepada fakir miskin. Selanjutnya, rukun kias. Ulama usul fikih mengatakan bahwa rukun kias terdiri dari satu as atau pokok, yakni suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat menganalogikan. Yang kedua, fur'u atau cabang, yakni peristiwa yang tidak ada nasnya yang akan dipersamakan hukumnya dengan as yang disebut makis dan musyabah. Yang ketiga, hukum as, yakni hukum asyarah yang telah ditentukan oleh nas. Yang keempat, ilat, yakni sifat terdapat pada sifat as. Dengan adanya ilat hukum inilah proses mempersamakan hukum dapat dilakukan. Kedudukan kias dalam hukum Islam. Menurut para ulama, penanaman bahwa kias itu merupakan hujjah syariah, terdapat hukum akal. Kias ini menduduki tingkat keempat hujjah syar'i, sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya berdasarkan, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang memiliki kesamaan dan telah ada ketetapan hukumnya dalam nas. Baik, kesimpulannya adalah kias berasal dari kata kosayakisu kosan, artinya mengukur dan ukuran, atau kata kias diartikan ukuran atau timbangan dan lain-lain yang searti dengan pengukuran sesuatu yang lainnya atau menyamaan suatu dengan sejenisnya. Baik, cukup di sini saja penjelasan dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.